Nah, teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata masih padat juga di sepanjang jalan tol karena tadi ada kecelakaan dan antrian kemacetannya kurang lebih 1 kilometer gitu. Nah, ini di Palimanan Kanci KM 193 masih ramai lancar, truk-truk juga masih pada lewat karena belum ada pembatasan ya kan gitu. Halo guys, kembali lagi di Galeri Novel. Kali ini gua mau ngebahas terkait aplikasi dari Jasa Marga dan PUPR. Nah, aplikasinya ini adalah aplikasi Travoy yang fungsinya adalah info lalu lintas. Nah, bagi teman-teman yang akan mudik di tahun ini wajib mempunyai atau mengunduh aplikasi Travoy ini. Nah, aplikasi Travoy ini dapat diunduh di Play Store maupun App Store gitu. Nah, kenapa wajib diunduh, wajib dimiliki oleh para pemudik khususnya yang ada di Pulau Jawa karena mempunyai banyak fitur-fitur yang membantu saat kita melakukan mudik gitu. Nah, fitur-fiturnya itu terdiri kayak ada fitur CCTV, kemudian juga ada fitur event lalu lintas, kemudian juga tarif tol, kemudian juga ada resi digital, kemudian ada rest area. Nah, jadi kalau misalkan event lalu lintas ini misalkan ada jadwal one way atau kontraflow. Jadi teman-teman bisa lihat jadwalnya ini di aplikasi Travoy. Nah, kemudian juga ada tarif tol. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu nih tarif tol terbaru, misalkan mau dari Jakarta mau ke Jogja atau ke Surabaya. Nah, mungkin pengen ngelihat tarif tolnya berapa sih yang harus, terus juga harus berapa sih yang kita isi saldo e-money atau e-tol kita. Nah, teman-teman bisa cek di aplikasi Travoy ini. Jadi biar agar di perjalanan tidak mengganggu pengendara lain, misalnya kita nge-tap e-tolnya, nah saldonya pun akan selalu terisi gitu. Jadi tahu nih tarif tolnya berapa dari Jakarta ke Jogja atau ke Surabaya. Nah, teman-teman bisa cek di aplikasi Travoy. Nah, kemudian juga teman-teman bisa cek pengen ngecek resi digital, itu juga sekarang ini di gerbang tol tidak mengeluarkan resi secara fisik berbentuk kertas, tapi udah digital. Jadi teman-teman bisa masukin nomor e-money-nya ini di aplikasi Travoy, tinggal ketik aja nanti bakal keluar transaksinya di setiap gerbang tol yang udah dilalui gitu. Ataupun mungkin teman-teman yang punya HP NFC tinggal tap aja nanti bakal akan redirect ke apa namanya transaksi tersebut gitu. Nah, itu fitur resi digital yang ada di aplikasi Travoy. Kemudian juga ada rest area nih, teman-teman masih bingung takutnya ada rest area yang baru ataupun ada rest area pengen nyari rest area yang ada masjid yang besar atau tempat beristirahat yang besar. Terus juga ada pengen SPBU. Nah, teman-teman bisa cek di aplikasi Travoy ini untuk apa namanya rest area terdekat. Misalkan teman-teman udah di Cikampek pengen rest area terdekat lah karena kondisi badan udah butuh istirahat atau apa. Nah, teman-teman bisa cek rest area terdekat di apa namanya di aplikasi Travoy ini. Kemudian juga ada direct online. Jadi misalkan amit-amit teman-teman nih mobilnya ada kendala atau mogok, teman-teman bisa call melalui call centernya yang ada di aplikasi Travoy untuk melakukan direct. Nah, itu bisa di apa namanya dilihat atau diakses di aplikasi Travoy. Nah, itu fitur-fitur yang ada di aplikasi Travoy. Nah, tapi mungkin gue pengen fitur core-nya ini menurut gue ya kalau dari sisi gue apa namanya adalah fitur yang kita bisa mengakses CCTV secara real time, secara live juga di sepanjang jalan tol Pulau Jawa, Pulau Bali. Kalau Pulau Sumatera belum sih, masih pokoknya gerbang tol yang masih di bawah Jasa Marga gitu. Nah, jadi fitur CCTV ini kita bisa lihat mungkin teman-teman di gerbang tol sepanjang jalan tol mungkin pernah lihat di setiap tengah-tengah jalan tol atau sudut jalan tol itu ada CCTV. Nah, itu bisa kita akses CCTV-nya melalui aplikasi Travoy. Jadi teman-teman nggak usah nih, misalkan kita pengen mudik nih hari ini, kita pengen ngelihat info lalu lintas di jalanan seperti apa, melihat TV kan harus melihat breaking news dulu mungkin sejam sekali, kalau melihat media sosial mungkin takutnya nggak terupdate gitu kan, mungkin udah sejam yang lalu tapi sejam yang sekarang gimana kondisinya. Nah, itu kan mungkin nggak real time juga. Nah, di aplikasi Travoy ini teman-teman bisa akses aplikasi Travoy ini dan melihat CCTV secara real time, secara live di sepanjang tol Trans Jawa gitu. Nah, fungsinya jadi teman-teman nih pengen mudik di tahun ini, pengen ke Jogja misalkan, kita pengen lihat tol MBZ itu seperti apa. Kita lihat pantauan lalu lintasnya, oh ternyata masih ramai lancar, kita bisa berangkat. Oh ternyata padat merayap, tidak bisa berjalan sama sekali.
Nah, itu mungkin, oh kita undur aja berangkatnya. Nah, itu teman-teman bisa mengambil keputusan ketika sudah melihat, apa namanya, info lalu lintas itu. Nah, mungkin contohnya seperti ini, untuk teman-teman yang udah mengunduh atau yang belum mengunduh aplikasi, Travoy, tampilannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini ada jenis gangguan kecelakaan, ada di tol Palimanan Kanci, kemudian juga apa namanya, di arah Semarang, gangguannya ini dampaknya kurang lebih 1 kilometer. Kemudian ketika kita klik, kartnya tersebut, ada, lihat situasi terkini gitu. Nah, dilihat situasi terkini ini ada CCTV di sepanjang jalan tol. Nah, misalkan nih, oh di arah ke timur itu lumayan ramai lancar, padat ya, lumayan padat. Teman-teman bisa lihat di arah Jakarta cenderung sepi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, bisa menganalisa jalan apa sebelum kita berangkat. Nah, teman-teman bisa lihat nih, oh ternyata masih padat juga di sepanjang jalan tol karena tadi ada kecelakaan dan antrian kemacetannya kurang lebih 1 kilometer gitu. Nah, ini di Palimanan Kanci KM 193 masih ramai lancar, truk-truk juga masih pada lewat karena belum ada pembatasan ya kan gitu. Nah, kemudian di fitur CCTV ini teman-teman bisa akses nih gerbang tol mana aja yang bisa diakses CCTV, tapi setahu gue mungkin yang di bawah Jasa Marga gitu. Nah, ada Jakarta Tangerang, ada Kunciran Cengkareng, ada Serpong Kunciran, ada gerbang tol Serpong Cinere, ada tol Jor, ada tol dalam kota juga, ada tol Jakarta Bogor Ciawi yang mau ke Bogor atau ke Ciawi, Jakarta Cikampek. Kemudian juga ada layang MBZ, ada Cipularang yang mau ke Bandung, terus juga mau ke Pulau Jawa ada Palimanan Kancit untuk gerbang tolnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di tol MBZ ini portal masuk MBZ Jati Asih masih terpantau lancar. Jadi teman-teman bisa berangkat nih setelah melihat pantauan lalu lintas di aplikasi Travoy. Terus juga di portal MBZ Jati Bening juga masih lancar juga, cenderung sepi juga. Terus juga di Jati Bening juga masih aman, tidak ada kemacetan yang sangat parah. Kemudian juga di tol layang MBZ di KM 18 masih terpantau sepi juga, di KM 19 juga masih terpantau sepi. Kemudian juga di KM 19 itu masih terpantau sepi ke arah Jakarta atau arah Pulau Jawa. Kemudian juga di tol Cipularang yang teman-teman mau ke Bandung bisa lihat juga, di tol Dawan Sadang kita lihat beberapa akses CCTV-nya. Di sini di gerbang tol Kalihurip Utama 3 itu masih sepi, teman-teman bisa lihat. Di gerbang tol Kalihurip Utama 6 juga masih sepi. Di gerbang tol mana lagi kita coba cari, di KM 67. Di KM 67 juga masih cenderung sepi juga. Kemudian juga apa namanya di KM gerbang Utama 2, Kalihurip Utama 2 itu juga masih cenderung sepi gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat semuanya akses dari Palimanan Kanci, Semarang, Batang. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen ke Semarang, Batang nih atau mau ke Cipali, ke Palimanan Plambon. Nah, teman-teman bisa lihat nih apa namanya akses tolnya. Nah, masih terpantau di KM 188 masih terpantau padat juga. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh di gerbang tol Palimanan 4 masih terpantau padat, ini ke arah Jakarta Palimanan 4 masih sepi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di setiap tol tengah-tengah tol ada yang ada CCTV-nya, teman-teman bisa akses CCTV-nya di aplikasi Travoy secara real time dan secara live juga gitu pantauan lalu lintasnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mudik ke Semarang, itu juga bisa lihat pantauannya di Batang Kandeman, itu juga masih sepi, seluruh sepi, tadi masih terhambat di daerah Cipali semuanya pemudiknya. Mungkin sekarang di Semarang masih agak sepi. Terus juga teman-teman juga bisa mengakses ke Solo Ngawi, Kartosono, Kediri, terus juga Surabaya, Gempol. Nah, teman-teman bisa akses CCTV-nya di aplikasi Travoy ini gitu. Nah, mungkin itu fitur yang utama ya atau unik menurut gua yang bisa teman-teman akses untuk melakukan mudik di tahun ini untuk melihat pantauan lalu lintas secara real time dan live juga gitu. Agar teman-teman juga terhindar dari kemacetan yang sangat padat sehingga apa namanya menimbulkan kecapean atau mobilnya agak rusak atau gimana. Nah, itu untuk menghindari hal tersebut. Nah, jadi teman-teman semoga apa namanya
teman-teman yang mudik tahun ini bisa lancar mudiknya, diberikan keselamatan sampai tujuan, terus juga bisa diberikan kelancaran, silaturahminya lancar, kemudian juga sampai kampung halaman lancar, sehat sampai tujuan, dan kembali lagi Jakarta juga diberikan kesehatan dan keselamatan, dan jaga kondisi barang dan bawaan dan kondisi badan ketika mengendarai gitu. Kurang lebihnya mungkin itu aja yang bisa gua sharing terkait aplikasi travel ini. Semoga bermanfaat nih bagi teman-teman yang akan mudik di tahun ini. Oke, see you.